An Abi Nujaid bidomin nun wa fathil jim Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma ana imro'atan temen satuhune wong wadon min Juhaina ta saking kabilah Juhaina ku atat teko sapa imro'ah Rasulullah ing Rasulullah. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan dari kabilah Juhainah yang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wahya ta imro'ah iku hubla wong kang meteng minaz zina saking zina, dan dia adalah seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah dalam kondisi hamil sebab dia berzina. Faqalat semoga dawu sapa imro'ah, dan perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu ngenani sapa ingsun had dan ing had. Aku wajib untuk dihad atau dihukum dengan hukum zina ya. Fa'aqimhu mongko kula aturi jumenengake panjenengan ing had alaya ing atase ingsun. Maka aku mohon kepada engkau, laksanakanlah hukuman itu kepadaku. Jadi dia termasuk perempuan yang bertaubat atas zina yang dia lakukan sampai dia hamil, dan dia datang kepada Rasulullah supaya Rasulullah mau menghukumnya atas tindakan zinanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, fada'anu nimbali sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi waliyaha ing waline imro'ah. Nabi tidak langsung serta-merta menghukumnya, tetapi Nabi memanggil walinya si perempuan hamil ini yang hamil karena zina tadi. Faqala moko dosa Nabi ahsin bagusono sira ilaiha maring imro'ah. Nabi berkata kepada walinya, kamu rawat dia dengan baik, kamu rawat perempuan ini dengan baik, jangan kamu sakiti. Faiza waldoat mongko ing dalam nalikan yang nglahirake sapa imro'ah fakti nekanono sira biha kelawan ko imro'ah, dan nanti kalau dia setelah melahirkan baru datangkan dia kepadaku. Artinya hukuman had zinanya nanti dilaksanakannya setelah perempuan itu melahirkan. Jadi karena tidak boleh ya melakukan had zina ketika si perempuan ini sedang melahirkan, karena ada janin di dalam perutnya yang mana janin itu tidak berdosa, karena janin itu setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci ya, bersih, tidak menanggung dosa orang tuanya. Maka ketika ingin dilaksanakan had hukuman zina ini nanti nunggu lahir dulu gitu. Fa'amaron oleh perintah sopo Nabi biha kelawan fa'amaron oleh perintah biha kelawan gowo imro'ah sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyuddat nuli den tali ake alaiha ing atase imro'ah pasia buhado data imro'ah suma amaron oleh perintah sopo Nabi biha kelawan imro'ah farujimat nuli den ranjam. Nah, singkat cerita kemudian dieksekusilah dihukum ranjam ya. Summa sholla nuli nyolati sapa Nabi sampai meninggal. Kemudian Rasulullah menyolati alaiha ing atase mar'ah. Ya, Rasulullah setelah dia meninggal disolatin. Faqala nuli takon lahu marang Kanjeng Nabi sapa Umar sobat Umar. Kemudian sobat Umar heran dan bertanya, tu sholli ana toh nyolati panjenengan alaiha ing atase mar'ah ya Rasulullah wa qad zanat lan teman-teman wis zina sapa imro'ah. Ya Rasulullah, kenapa engkau solati perempuan ini? Padahal perempuan ini dalam keadaan matinya dia karena dihukum karena dia berzina, dia perempuan zina. Nah, perempuan yang sudah berzina kenapa engkau solati gitu ya. Faqala mongkon jawab sapa Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan Umar itu, lakot tabat. Dikti telah taubatan kang tobat lau kusimat kang lamun den bagi opo tobat baina sabaina ing dalam antarane wong 70 min ahli Madinah saking ahli Madinah la wasiat yakti ngeratani opo tobat ing ahlul Madinah. Dia sudah bertaubat wahai Umar, dan seandainya taubatnya ini dibagi rata orang 70 di kota Madinah maka semua akan mendapatkan dari barokah taubatnya. Artinya taubatnya taubatan nasuha bersungguh-sungguh dan melebihi dari taubatnya 70 orang gitu. Berarti luar biasa. Wahal wajatalan ono toh nemu sapa sira afdola ing kang luwih utama min anjaat tenimbang saking masrahake sapa imro'ah binafsiha kelawan awake dhewe ne imro'ah lillahi maring Allah azza wajal.
Rawahu ngriwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Dan Rasulullah berkata kepada Umar, "Apa kamu pernah menemukan seseorang yang lebih baik, lebih utama dari perempuan ini? Bayangkan dia memasrahkan dirinya kepada Allah, dia betul-betul bertobat kepada Allah walaupun tahu konsekuensinya hukumannya adalah kematian." Dan itu teman-teman, kalau ada seseorang yang taubatan nasuha, benar-benar bertaubat, dan dia benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam taubatnya, maka taubatnya akan diterima. Dan ini digunakan di negara yang menggunakan hukum Islam ya. Tapi kalau di Indonesia kita kan memakai Undang-Undang Pancasila ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika ada seseorang yang berzina, nauzubillah mungkin sampai hamil gitu ya, maka yang harus dilakukan adalah jangan publikasikan. Kalau sekarang ini banyak sekali nauzubillah orang mempublikasikan hasil zina dengan pede, dengan apa namanya, bangganya, nauzubillah ya, summa nauzubillah teman-teman. Harusnya kalau memang aib itu tidak dibuka oleh Allah, maksudnya tidak ketahuan, maka yang harus dilakukan adalah perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah dengan taubatan nasuha, yaitu perbanyak istighfar, sholat taubat, kemudian berusaha untuk tidak mengulangi berzina, berusaha untuk berhenti memutus rantai zina dan menyesal dengan betul-betul menyesal, maka masuk golongan orang-orang yang taubatan nasuha dan diterima oleh Allah. Jangan pernah kita publikasikan maksiat yang kita lakukan.